Halo teman-teman, saya kali ini akan mencoba untuk bercerita tentang pengalaman yang saya dapatkan dalam proses pembelajaran di Latsar CPNS tahun 2024. Nah, saya akan bercerita dalam dua segi. Yang pertama, dari segi substansi pembelajaran, dan yang kedua dari segi proses pembelajaran. Kita mulai dari segi substansi dulu ya. Nah, materi-materi yang diberikan dalam Latsar CPNS sangat bermanfaat dalam banyak hal. Manfaat pertama yang saya rasakan adalah penguatan rasa nasionalisme dan jiwa bela negara. Modul-modul tentang wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara memberikan bekal awal bagi saya untuk melayani bangsa sepenuh hati. Manfaat kedua adalah penguatan karakter baik. Melalui modul tentang ASN berakhlak, saya diberi pemahaman untuk senantiasa mengedepankan karakter, berorientasi pelayanan, bertanggung jawab, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam bekerja. Manfaat ketiga adalah pemberian kompetensi digital dan kesadaran sebagai ASN. Modul tentang Smart ASN dan Manajemen ASN memberikan pemahaman terkait kecakapan digital dasar, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN, serta sistem merit dalam pengelolaan ASN. Manfaat keempat adalah didapatkannya kemampuan untuk mengaktualisasikan diri di unit kerja. Modul habituasi membantu saya untuk menyusun rancangan aktualisasi, melaksanakan aktualisasi, menyusun laporan aktualisasi, dan menyajikan hasil aktualisasi. Hal ini membuat nilai-nilai baik yang telah saya peroleh dari modul-modul sebelumnya dapat diimplementasikan di tempat kerja. Nah, selanjutnya kita beralih ke proses pembelajaran. Saya juga menyenangi proses pembelajaran dalam Latsar CPNS ini. Blended learning adalah pilihan tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Saya tidak perlu menginap beberapa lama di pusat pelatihan dan pendidikan yang akan menghabiskan lebih banyak waktu, energi, dan biaya. Hanya dengan berada di unit kerja, saya telah bisa mengikuti pembelajaran sinkronus dengan Widya Iswara via Zoom. Materi yang disampaikan Widya Iswara mudah dipahami. Selain karena presentasi yang menarik dan baiknya penyampaian, pembelajaran juga mudah dipahami karena beliau membangun kelas yang interaktif. Saya mendapatkan ruang untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada Widya Iswara. Saya juga bisa berpendapat dan mengikuti diskusi kelompok. Pembelajaran asinkronus telah pula bermanfaat bagi saya. Meringkas dan mempresentasikan kembali isi 3 modul dalam agenda 1 membuat pemahaman saya terhadapnya semakin baik. Presentasi dalam bentuk video yang diunggah ke akun YouTube pribadi merupakan hiburan tersendiri. Di samping itu, kemampuan mendisiplinkan diri bisa ditingkatkan melalui tuntutan untuk membuat video peraturan baris berbaris yang dipraktikkan oleh diri sendiri. Hal ini secara tidak langsung berfungsi sebagai latihan awal untuk membentuk kesiapsiagaan bela negara. Di sini terdapat variasi model pembelajaran dengan lebih mengaktifkan kemampuan motorik. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi tidak membosankan. Tugas lainnya juga dalam bentuk pembuatan video. Ia menuntut saya untuk menerapkan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
saya menjadi paham bagaimana menerapkan nilai bela negara, sadar berbangsa dan bernegara dengan pembuatan video belajar bahasa daerah dari teman Latsar CPNS yang berasal dari suku lain. Tugas terakhir ini membuat saya mendapatkan contoh konkret sebagai pedoman penerapan nilai-nilai bela negara dalam keseharian. Sekian cerita saya, sampai jumpa.